Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di video kali ini gue pengen nge-review yang namanya Versace Eros Energy. So, gue nggak punya full botolnya, tapi gue menggunakan decan. Gue udah cobain pakai parfum ini untuk 2 hari, dan gue akan memberikan short review dari parfum ini. So, gue nggak ada presentasi, tapi gue lebih ngomongin wangi dari parfum ini, performance-nya, dan lain-lain. So, tanpa basa-basi, kita langsung ngomong wangi dari parfum ini. Opening dari parfum ini tuh bener-bener it's a citrus blast, boom, begitu. Wanginya seger banget. Yang lu bisa dapetin paling prominent itu tuh lemon, bener-bener seperti kayak lagi potong lemon gitu, cus gitu wanginya keluar. Bener-bener seger, tapi itu cuman bertahan sekitar 5 menit, tapi 5 menit lemon blastnya itu mulai hilang, dan lu bisa dapetin citrus yang lain seperti lime, terus lu bisa dapetin mandarin orange. Bener-bener it's all about citrus gitu di openingnya. Dan ketika dia mulai tone down itu di sekitar 25 menit sampai 30 menit tone down, dia mulai keluar muskiness sama keluar woodiness-nya. Nah, di fase awal yang gue bilang citrus opening blast itu akan mengingatkan lu sedikit dengan parfum yang namanya Aventus Cologne. Tapi ini jauh lebih seger, jauh lebih blasting gitu dibanding Aventus Cologne. Ketika dia udah masuk mid, dia mulai menyerupai seperti Montblanc Explorer sedikit, atau Aventus, tapi sebenarnya lebih bukan kayak Aventus sih. Kalau misalnya teman-teman pernah cobain yang namanya Mancera Cedrat Boase, nah menurut gue wanginya lebih mirip Mancera Cedrat Boase, tapi dihilangin manisnya gitu. Lu bisa dapetin woodiness seperti birch itu, dia akan keluar. Dan bedanya dengan Aventus, kalau Aventus kan ada smoke-nya, ada wangi smoky-nya ya tepatnya. Tapi kalau di sini tuh nggak ada, bener-bener clean, woody. Ada sedikit smokiness, tapi bersih gitu smokinessnya, nggak yang rough ataupun yang agak menonjok gitu seperti di Aventus ataupun di Club de Nuit ataupun di clone Aventus lainnya. Makanya gue bilang ini lebih mirip Cedrat Boase tapi dihilangin manisnya. Itu adalah fase midnya. Ketika dia udah mulai dry down, di sini gue ada dry downnya, wanginya itu mulai keluar woody, musky, sedikit manis, dan masih ada sentuhan-sentuhan citrusnya sedikit. So all in all, menurut gue kalau dibilang wanginya menyerupai Aventus, gue nggak gitu setuju. Kalau Aventus Cologne gue lebih setuju, apalagi openingnya. Dan kalau fase midnya, gue bilang dia lebih kayak Mancera Cedrat Boase, dan endingnya itu juga agak mirip Mancera Cedrat Boase ataupun Montblanc Explorer. Itu menurut gue ya guys. Setiap orang mempunyai perspektif yang beda, ataupun yang kayak semua orang tahu wangi itu tuh subjektif. So, gue suka banget sama openingnya. Kalau misalnya teman-teman nanya, kok dari semua fasenya gitu yang paling disuka apa, gue pasti suka openingnya, dan gue nggak mind untuk keep on spraying for this gitu. Gue bakal spray terus, wanginya enak. So next, gue bakal ngomongin performance dari parfum ini. Performance dari parfum ini kalau secara projection dia akan kuat di sekitar 1,5 sampai 2 jam awal. Itu bener-bener keluar banget, apalagi kalau misalnya lu lagi di tempat panas-panasan. Longevity-nya pun juga lumayan bagus. Di gue bisa dapetin longevity sekitar 6 jam, dan kalau di baju akan lebih lama, tapi nggak lama-lama banget sih, 7 jam maksimal 8 jam. Tapi bear in mind, teman-teman juga harus tahu kulit gue itu sangat cinta dengan citrus gitu. Jadi wangi-wangi citrus itu lumayan kuat di kulit gue gitu. Dan kulit gue juga mempunyai chemistry dengan citrus yang bisa bikin dia lebih project dibanding beberapa temen gue yang lainnya begitu. Terus kalau misalnya ditanya sillage-nya bagus. Scent bubble-nya di 2 jam awal akan lebih gede, tapi habis itu udah mulai close to the skin. Cuman kalau misalnya teman-teman di tempat yang panas-panasan, dia akan keep on leaving scent trail, bakal keluarin scent trail terus gitu. Kalau misalnya ditanya occasion yang cocok buat apa sih? Gym.
Gue nggak bisa kepikiran lain. Gym, kalau kalian ke pantai, kalau buat santai-santai, ataupun dipakai untuk kerja juga masih aman banget. Dan wanginya tuh uplifting, bright, seger, bikin lu semangat gitu. Makanya gue nggak heran sih namanya Eros Energy, karena bener-bener energizing gitu wanginya. So, kalau misalnya ditanya range harganya berapa, sekarang yang gue tahu di toko ijo itu dijual di range harga 1.750.000 sampai 2.200.000. Memang harganya masih mahal, tapi teman-teman tungguin aja. Pasti later on down the road dia akan turun harganya, apalagi kalau nanti misalnya udah ada yang namanya tester gitu. Kalau ditanya, kok lu bakal committed beli full botol gak? Mungkin gua akan beli full botolnya ketika harganya udah turun. Tapi kalau untuk harga 2.200.000 mungkin gua akan lebih pilih untuk beli parfum yang lainnya dulu gitu guys. Oh gila, wanginya enak banget guys. Serius, enak itu, gue suka. Apalagi buat teman-teman yang pecinta citrus gitu, wangi seger. Kalau misalnya teman-teman tanya, kok ada sisi manisnya nggak sih? Ada, tapi tipis-tipis banget. Blackcurrant-nya sih yang menurut gue bikin dia tuh sangat indah dipadu dengan birch yang gue bilang itu, woodiness-nya. Overall gue suka banget parfum ini dan gue akan rekomen buat teman-teman cobain gitu. So itu aja guys dari gue. Kalau misalnya teman-teman udah pernah cobain Eros Energy ini, please drop in the comments down below apa pendapat teman-teman. Kalau seperti yang gue perhatiin juga di analytics gue, banyak teman-teman yang belum subscribe ke channel ini. Please tolong subscribe dan bantu channel ini, di like videonya dan di share untuk teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik dengan parfum ini. So itu aja guys dari gue. Follow my Instagram @leroyblack. Thank you guys so much for watching this video. Until next time, bye bye.